Salam, perkenalkan nama saya Erlin Kalelapiga, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2. Di sini saya akan membahas surat Filipi. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengantar Perjanjian Lama 2 di Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan langsung ke materinya. Surat Filipi. Kita perlu ketahui kota Filipi adalah kota pertama, kota yang pernah dikunjungi Paulus ketika menjalankan misinya yang kedua. Di kota Filipi ini adalah jalur perdagangan pertama antara kota Asia dan Eropa. Kita masuk ke dalam gambaran umum surat ini. Gambaran umum surat Filipi yaitu sepertinya Paulus memiliki hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi. Dan surat ini disampaikan untuk menguatkan jemaat di Filipi yang memiliki keraguan dalam kepercayaan mereka dalam Injil Yesus Kristus. Berikut kita masuk dalam maksud dan tujuan penulisan surat ini. Terlebih dahulu kita tahu penulis surat ini adalah Paulus sendiri. Ketika ia di dalam penjara, Paulus masih bisa menulis surat ini, dan tujuan dan maksud Paulus menulis surat ini adalah maksud yang pertama adalah untuk memberikan dukungan, dorongan kepada jemaat di Filipi untuk terus bersatu dalam iman mereka, untuk hidup dalam Kristus. Yang kedua, agar mereka bisa bersatu hati dan terus meyakinkan iman mereka serta memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Tujuan dari surat Filipi ini adalah yang pertama, agar jemaat di Filipi memperkuat iman mereka dan memperkuat kasih mereka kepada Yesus Kristus. Yang kedua, agar mereka menghadapi pengajaran palsu sehingga mereka tidak gampang tergoyahkan atas ajaran palsu yang dibawakan oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Nah, di sini Rasul Paulus juga menulis surat ini untuk menyampaikan terima kasih kepada jemaat di Filipi karena atas bantuan mereka yang terus mengirimkan keperluan Paulus ketika ia di dalam penjara. Tema utama dari surat ini adalah bersukacita. Di dalam surat Filipi beberapa kali Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah dan bersukacitalah. Sukacita yang dimaksud Paulus adalah sukacita ketika Injil memiliki kemajuan atau Injil maju, dan kedua, tetap bersukacita walaupun dalam keadaan apapun yang bisa membawa kita atau membawa jemaat di Filipi akan kemajuan Injil. Dan terakhir, bersukacita walaupun pada saat itu jemaat di Filipi mempunyai masalah di mana mereka dikucilkan karena Kristus. Nah, Paulus ini menuliskan surat juga kepada jemaat di Filipi karena Paulus memiliki hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi. Adapun masalah yang terjadi di kota Filipi yaitu ketika ada ajaran sesat yang masuk sehingga membuat orang di Filipi mulai ragu akan
akan ketika Paulus di dalam penjara, sehingga membuat mereka meragukan iman percaya mereka. Tapi Paulus terus menuliskan surat itu dan mengirimnya lewat Timotius untuk menyampaikannya kepada jemaat di Filipi untuk terus bersatu dan berjuang dalam memajukan Injil, atau berjuang dalam meyakinkan akan iman mereka, kasih mereka kepada Yesus Kristus. Walaupun mereka harus menghadapi ajaran yang sesat, ajaran palsu, dan dikucilkan, bahkan dibunuh, dan menghadapi masalah-masalah karena Kristus, tetapi Paulus tetap mau menegaskan kepada jemaat di Filipi agar mereka tetap bertahan dalam iman mereka, dan mereka lebih memilih setia kepada Yesus Kristus walaupun mereka harus memiliki masalah dalam jemaat itu. Jadi kita tahu bersama bahwa Paulus menulis surat ini untuk meyakinkan kepada kita bahwa kita harus berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Walaupun badai, walaupun masalah sering menghadapi, bahkan sampai-sampai kita dikucilkan hanya karena Kristus, tetap jangan sampai tergoyah atau kita mengalah dari ajaran palsu yang diajarkan. Pesan penting dari surat ini adalah bagaimana kita terus bersukacita dan terus berjuang dalam meningkatkan iman kita dan kasih kita kepada Yesus Kristus. Kita tetap setia walaupun masalah sering menghadapi kita, bahkan membuat kita tidak bisa bangkit lagi. Tetapi Paulus mau agar kita terus perjuangkan iman percaya kita, dan terus kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus, karena hanya Kristuslah pengharapan dan Kristuslah yang memiliki segalanya. Jadi mari kita belajar dari surat Filipi ini bahwa walaupun kita di tengah ancaman, marilah kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa hanya Kristuslah satu-satunya harapan kita dan satu-satunya kekuatan kita. Di sini kita juga bisa belajar bahwa kita bisa meneladani sikap Paulus. Walaupun Paulus di dalam penjara, tetapi Paulus tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Ia terus memberitakan Injil sekalipun ia di dalam penjara. Di sini kita bisa belajar dari Paulus. Kita juga pada saat ini, ketika kita ingin mengenalkan kebenaran yang sesungguhnya, maka pasti kita akan menghadapi segala ancaman, segala masalah, dan kita pasti akan dibenci oleh orang tua, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang dalam masyarakat tempat kita melayani atau memberitakan Injil. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti melewati segalanya. Ingatlah apa kata Paulus, tetaplah bersukacita terus demi kemajuan Injil. Jadi kita harus terus bersukacita dan terus berjuang, meneguhkan hati iman percaya kita, dan kita harus selalu rendah hati terhadap sesama kita, bahkan kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang diharapkan oleh Paulus bagi jemaat di Filipi. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.